Yo guys, Ragadget bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop untuk kebutuhan AI terbaik di bawah 15 jutaan yang bisa kalian pilih di bulan September sampai Oktober 2025. Nah, kalau kita ngomongin soal laptop AI ya, kenapa sih mencari laptop AI? Karena emang zaman sekarang kan kebutuhan AI itu udah banyak banget, sehingga produsen udah membuat yang namanya laptop khusus AI yang memiliki NPU. Gampangnya kayak mesin yang dikhususkan buat menghandle tugas-tugas yang berbau AI. Dan tentunya laptop dengan NPU ini akan punya performa yang lebih bagus lagi kalau kalian gunakan buat kebutuhan AI kayak ngeprompt di ChatGPT, kalian mungkin bikin gambar atau bahkan video ya menggunakan AI, pasti akan sangat terbantu dengan adanya NPU ini. So, karena itulah Ragadget memberikan rekomendasi spesifik buat kebutuhan AI tersebut. Dan di video ini kita sudah menemukan laptop yang masih tergolong terjangkau, bahkan ada laptop yang udah pakai NPU power tadi di harga mulai 9 jutaan aja. So, pastikan kalian simak videonya ya, agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi yang pas. Oke, langsung aja ke nomor yang pertama. Let's go. Wah. Laptop AI terbaik di September 2025 yang pertama adalah Asus VivoBook 14 M1407KA. Laptop 10 jutaan yang udah oke banget buat produktif maupun kreatif yang berbau AI. Soalnya laptop ini udah dibekali performa yang oke buat menunjang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mulai dari CPU-nya nih, dia udah menggunakan AMD Ryzen AI 5 340 yang dipadukan dengan grafis AMD Radeon Graphics. RAM-nya udah 16 GB DDR5 5500 MHz dual channel onboard dengan SSD yang juga lumayan lega lah ya di 512 GB PCIe Gen 4 punya. Skor Cinebench R23-nya bahkan bisa tembus 11 ribuan poin. Terus dia juga punya NPU dengan kemampuan up to 50 TOPS. Artinya laptop ini juga mumpuni banget buat menghajar kerjaan yang berbau AI. Mulai dari generate image nih buat thumbnail atau buat di post ya, kita generate-nya di ChatGPT. Ataupun kalian lagi ulangan, jangan ulangan dong ya, maksudnya lagi menjawab soal-soal latihan gitu dan perlu jawaban, bisa menggunakan Gemini juga. Dan bahkan bisa jadi auto cakep lagi pas online meeting di Zoom karena ada fitur AI-nya. Si Asus VivoBook udah bisa diandalin banget buat ngejalanin tas-tas AI tersebut di semua aplikasi. Termasuk copywriter kita juga menggunakan laptop ini guys. Dan katanya sih bagus lah ya. Bagus nggak? Nah tuh, katanya bagus ya. Ini langsung testimoni dari copywriter kita yang menulis semua skrip ini gitu. Jadi jangan-jangan ini pakai AI nggak sih? Layarnya juga nggak kalah mantap bro, karena VivoBook ini hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan 100% sRGB. Cocok banget buat kamu yang juga bidangnya itu fokus di kreatif profesional. Bobotnya juga lumayan ringan lah ya, di 1,4 kg dengan tebal di 1,79 cm. Yang mana udah cukup enak buat dipakai ke WFC gitu ya, atau nggak ketemu klien. Sayangnya kalau baterai sendiri ngepas aja di 42 hours, dan ini kurang lebih bisa bertahan sekitar 5-6 jam pemakaian standar. Terakhir, portnya ini udah lengkap ya, listnya ada di sini atau di sini, lupa mulu dah. Pokoknya di pojokan gitu, dan masih ada opsi upgrade-nya juga. Ya, SSD-nya itu masih bisa kita ganti. Kalau RAM-nya sih udah mentok ya. Laptop AI terbaik selanjutnya adalah MacBook Air M4. Di harga 15 jutaan kita bisa dapetin MacBook Air dengan prosesor terbaru ya M4 yang juga memiliki kemampuan AI yang nggak bisa kita pandang sebelah mata karena pasti kencang banget guys M4 ini. Semua ini berkat chip Apple M4 yang bukan cuma ngebut tapi udah punya Neural Engine Core sebanyak 16 core. Yang mana Neural Engine Core ini memang didesain khusus buat ngolah tas-tas atau pekerjaan yang berbau AI. Bedanya sih di sini ya, karena kemampuan AI-nya ini akan terasa lebih nyata.
Ada auto summarize dan smart replay yang bisa ngerjain email kalian ya, biar bisa di replay dengan sat-sat. Terus ada juga real time translate and speech to text yang kepake banget pas lagi meeting. Sampai ada fitur kreatif kayak hapus objek foto langsung tanpa perlu ngedit-ngedit di Photoshop. Intinya Apple Intelligence ya, salah satu fitur andalan AI andalan dari Apple ini juga akan berjalan lebih mulus pada laptopnya MacBook M4. Karena semua ini berkat si CPU, GPU, dan tentunya NPU yang bekerja dengan sangat mantap guys. Ini ya 15 jutaan, inilah paling mantap. Nice. Sebagai gambaran, chip M4-nya ini udah setara dengan Core i9 generasi 14. Gila pak, ini 15 jutaan udah sekencang itu ya. Soal layar juga udah nggak usah diragukan lagi ya. 13,6 inch beresolusi WQXGA dengan teknologi Liquid Retina True Tone yang mana bisa menghasilkan hasil ataupun pancaran layar yang bakalan terlihat lebih tajam dan juga tetap natural. Otomatis ini bakalan enak banget buat kalian yang memang pekerjaannya di bidang kreatif dan perlu yang namanya akurasi warna atau kualitas layar yang cakep lah, biar klien kalian suka dengan hasil kreatif kalian atau kalian kerjanya juga lebih enak. Desain bodinya pun terlihat mahal dan elegan. Ya, kalau soal ini sih semua pasti setuju lah ya. Ditambah bobotnya, dia tergolong ringan banget di 1,24 kg dengan tebal di 1,13 cm, which is ini sangat tipis. Dengan berat dan ketipisan itu, MacBook Air M4 memang tentunya oke banget lah ya. Udah enak banget buat kebutuhan kerja dari manapun atau WFC. Baterainya sendiri juga awet banget guys, meskipun kalau kita lihat dari kapasitas sih terlihat biasa aja ya, 42 Wh. Tapi karena ini adalah MacBook, apalagi seri R ya, itu bisa bertahan sampai 15 jam gitu, sampai mabok itu kita bisa kerja ya. Nice. Tapi ada catatan penting ya buat RAM dan SSD-nya. Nah, dua ini ya, si RAM dan SSD itu belum bisa kita upgrade. So, kalian harus pastikan udah oke dan cukup ya dengan kapasitas RAM dan SSD yang kalian pilih ketika meminang laptop ini. Kalau soal port sih, ya tetap perlu dongle. Apalagi kalau kalian masih perlu micro SD atau colok-colok ke hard disk, itu wajib beli dongle. Oke. Laptop AI terbaik yang ketiga adalah Advan AI Gen. Laptop kali ini nggak mau kalah soal per AI-an, bahkan dia menjadi laptop AI paling murah di pasaran saat ini. Yaps, dengan harga 9 jutaan aja, kamu udah bisa dapetin spek AI AMD Ryzen 7 8845HS yang notabene salah satu yang terkencang di kelas 9 jutaan. Bahkan ya, CPU-nya ini masih bisa bersaing dengan CPU laptop di belasan juta, kayak Ryzen 7 7435HS ataupun i7 13620H. CPU Advan AI Gen masih unggul sekitar 20-30%. Kalau GPU-nya gimana bang? Skor dari Radeon 780M pada laptop ini bahkan udah lebih tinggi ya dibanding GTX 1050 dan beda tipis dengan GTX 1650. RAM-nya juga udah dual channel, 16GB LPDDR5 6400 MHz dan juga udah dikasih storage yang cukup lega di 512GB M.2 Gen 4. Perpaduan speknya ini sebenarnya udah cukup mumpuni ya buat kebutuhan harian kayak laporan, editing, ataupun per AI-an itu tentunya. Bahkan kalau dipakai buat main game pun udah bisa. Tipis-tipis lah. Game kayak Far Cry 6, Shadow of Tomb Raider, ataupun Blackwood Wukong udah bisa dimainkan dengan lancar di settingan Full HD Low sampai Medium. Asal jangan rata kanan ya, settingannya harus tetap disesuaikan. Karena ini laptop AI, bukan laptop gaming. Oke. Geser ke bagian layar, Advan AI Gen hadir dengan panel 14 inch IPS Full HD dan akurasi warnanya sayangnya belum 100% ya, masih di 63% sRGB. Memang belum cocok buat editing profesional, cuman 9 jutaan dan kalau kalian memang bidangnya bukan di profesional kreatif gitu ya, ini tentunya udah oke buat kebutuhan harian. Dari desainnya sih agak mirip-mirip laptop sebelumnya, alias terlihat klasik dan elegan. Bobotnya ringan di 1,4 kg dengan tebal 1,77 cm, plus baterainya ini udah tergolong cukup gede, 60 Wh yang bisa tahan sekitar 8-9 jam. Terakhir, portnya udah lengkap, bisa di-upgrade juga SSD bawaannya. Laptop AI terbaik yang keempat adalah HP Victus 15 versi Ryzen 5.
Buat kamu yang lagi ngincar laptop gaming 11 jutaan yang tentunya juga bisa dipakai buat AI dengan desain yang masih tergolong minimalis, ini adalah salah satu pilihan yang wajib kamu pertimbangkan. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 8645HS yang dikombin dengan RTX 3050, yang mana ini TGP-nya di 45 watt, RAM-nya sendiri 16GB DDR5 5600 MHz dual channel, dan SSD-nya berkapasitas 512GB NVMe Gen 4. Speknya sebenarnya cukup kencang ya dengan RTX 3050. Meskipun yang perlu digarisbawahi, TGP dari RTX 3050-nya ini masih tergolong kecil, hanya di 45 watt aja. Tapi masih oke lah buat kebutuhan kerja dan tentunya aktivitas utama yaitu main game. Game-game kayak Valorant, Dota 2, atau game AAA kayak Cyberpunk atau Black Myth Wukong udah bisa dijalankan di settingan yang low to medium aja. Layarnya juga gaming abis guys, 15,6 inch IPS Full HD dengan akurasi warnanya di 63% sRGB. Lagi-lagi layarnya ini udah nyaman buat kebutuhan harian dan juga gaming yang perlu refresh rate tinggi. Cuman dia memang belum oke buat editing profesional. Uniknya, desain laptop si HP Victus ini masih bisa dibilang minimalis plus terlihat elegan, apalagi kalau kita bandingkan dengan laptop gaming sejenis. Jadi bisa dibilang malah lebih mirip kayak laptop-laptop produktivitas. Tapi kalau ngomongin soal bobot sih, ya ini standarnya laptop gaming. Kurang lebih di 2,29 kg dengan tebal di 2,35 cm. Benar nggak tuh? Nah, benar. Oke. Kapasitas baterainya juga lumayan nih guys, 52,5 Wh yang bisa tahan sekitar 6 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga ada opsi upgrade buat RAM dan SSD-nya. Laptop AI terbaik September 2025 yang terakhir adalah Asus VivoBook S14 S3407CA. Laptop AI andalan dari Asus yang menggunakan prosesor kenceng nih guys, karena dia menggunakan Intel Core Ultra 5 225H. Intinya nih udah oke banget buat kebutuhan AI. Alhasil, laptop ini jadi kencang dan hemat daya pas ngejalanin tas-tas yang berbau AI. Nggak cuma itu, yang bikin ngiler adalah RAM-nya ini udah 16GB DDR5 onboard dan SSD-nya juga lega banget. Udah 1TB M.2 NVMe Gen 4. Nyimpen foto dari zaman bocil juga kayaknya muat nih guys, 1TB ini. Oke. Oh ya, kalau untuk GPU dia belum punya dedicated ya, dia masih ada NPU bawaan aja, Intel Graphics yang dibawa oleh CPU-nya. Jadi belum terlalu kenceng lah kalau buat bermain game. Kalau dilihat dari speknya sih, laptop ini udah mumpuni banget buat kegiatan produktivitas kayak bikin laporan, buka Zoom meeting gitu ya. Dan tentunya aktivitas-aktivitas yang berbau AI kayak curhat di ChatGPT mungkin, nyari jawaban ulangan atau ya jawaban kehidupan gitu ya di Gemini, sampai kerjaan yang lebih satset dengan bantuan Microsoft Copilot. Gaming gimana bang? Ya, yang seperti gue mention di awal tadi ya, ini tentunya bukan buat gaming berat, tapi kalau buat gaming-gaming yang ringan kayak Valorant atau Dota 2 mah masih bisa sih. Geser ke bagian layar, laptop ini hadir dengan layar 14 inch IPS WUSGA dengan 63% sRGB, refresh rate-nya masih di 60Hz saja dengan kecerahan di 300 nits. Lagi-lagi belum oke buat editing profesional, tapi kalau buat kebutuhan harian ataupun kayak ya kerja-kerja gitu, ini udah oke lah ya. Kayak bosan nggak sih jelasin terus? Intinya gitulah, kalau belum 100% sRGB, belum oke buat editing profesional. Bobotnya ringan di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Jadi masih cocok lah ya buat dibawa ke sana kemari tanpa perlu khawatir bikin pundak kita jadi pegel. Baterainya juga banyak guys, 70 Wh, bisa bertahan sekitar 10-11 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga masih ada opsi upgrade-nya yang bisa kalian cek di sini. Yo guys, itu dia 5 laptop AI terbaik dan terjangkau yang bisa kalian pilih di pasar laptop bulan September sampai Oktober 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya, karena di sana juga udah ada harga terupdate-nya dan siapa tahu ada promo juga, karena biasanya YouTube bersama Shopee itu suka ngasih promo guys. Apalagi menjelang atau double digit udah lewat nggak sih? Harusnya nih videonya akan diupload
pas 99 atau sehari 2 hari setelahnya. Jadi kalian masih bisa cek aja, siapa tahu ada promo menarik di Shopee-nya kalian. Caranya gimana? Gampang aja, tinggal klik aja link dari YouTube Shopping. Oke? Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.